persamaan kenapa tergelitik menulis tentang pemikiran tentang Ibnu Taimiyah dan wilayah Islam. Ya. Satu-satu dijawab aja. Iya, satu-satu aja. Bapak Dr. Joko, ya, di beliau. Alasan saya untuk mengangkat sosok Ibnu Taimiyah, saya dalam hal ini ya mendapati bahwa beliau ini bukan orang yang biasa-biasa saja, dia luar biasa. Ketika saya membaca penelitian-penelitian sebelum saya, bahwa pemikiran beliau itu sudah dikaji dari banyak universitas. Di antaranya dalam masalah ilmu kalam, beliau dikaji oleh Mendiang Nurholis Majid dalam disertasi beliau ya di Amerika. Kemudian juga di Birmingham, John Harvard itu mengkaji pemikiran teodisi, jadi tentang takdir. Bagaimana sih konsep takdir menurut Ibnu Taimiyah? Sampai sejauh, jadi tidak hanya di dalam umat Islam saja, di Barat sana pemikiran itu dikaji. Bahkan sudah sampai bagaimana pemikiran politiknya Ibnu Taimiyah. Jadi ini yang kemudian membuat diri saya itu termotivasi untuk mengkaji pemikiran beliau. Selain tentu dari masukan pembimbing Bapak Dr. Muslim. Terkait dengan ini DSN, ada hubungannya nggak Ibnu Taimiyah dengan DSN MUI dengan ekonomi yang ada di Indonesia? Ya, terkait dengan DSN ya, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, kaitannya tentu sangat banyak sekali ya, karena DSN ini dari namanya saja dia adalah Dewan Syariah, tentu mengurusi tentang ekonomi yang syariah seperti itu. Di antaranya adalah dalam masalah takzir. Di dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, di dalam kitab Al-Hizbah itu bahkan beliau menulis panjang tentang masalah takzir. Apa sih itu takzir? Takzir adalah hukuman di dalam Islam yang tidak kemudian ada batasannya. Dan itu saya juga mengutip dari pendapat menurut beliau Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Turuq Al-Miyah. Di DSN, di dalam Bank Syariah, saya sebetulnya harusnya membawa tentang buku panduan atau kumpulan fatwa DSN MUI. Itu ada poin yang sebagian pihak mengatakan poin yang kontroversi, tapi sebetulnya sudah sesuai menurut saya. Bagaimana regulasi orang yang kemudian tidak membayar cicilannya tepat waktu kepada bank syariah diberikan hukuman takzir itu, yaitu denda kalau bahasa kitanya. Sebetulnya sudah sesuai dengan syariah, tetapi kemudian sekali lagi banyak orang yang tidak setuju. Menurut saya sudah sesuai ya dengan konsep takzir itu, yaitu hukuman tidak ada batasannya harus sekian, tetapi itu dikembalikan kepada ijtihad ulil amri seperti itu. Oke, silakan Pak Dr. Joko lanjut. Ya. Kalau di kesimpulan tadi Ya ini. Yang ini Bapak. Ya boleh. Ya. Lagi yang tadi menyebutkan ada KPPU, Ya. menyebutkan Ya. DSN dan sebagainya. Ya. Berdasarkan penelitian bahwa setidaknya ada 5 Indonesia dapat telah menjalankan fungsi wilayah turistik di Indonesia. Jadi temuan masalah di sini di mana? Kalau di lapangannya ini sudah menjalankan wilayah turistik, tetapi ini saudara tulis. Ya. Jadi kemengapaannya, permasalahannya itu kan kita tuh berangkat dari permasalahan. Kalau ada permasalahan itu ada proses dialektika, proses diskursus dan sebagainya kan. Jadi ini yang menantang di sini, menariknya di mana? Kenapa di implementasi dan ada dilaksanakan tanpa harus teliti? Jadi permasalahan yang terjadi di sini apa sebenarnya? Ya.
berdasarkan yang saya temukan bahwa sebetulnya lembaga-lembaga yang ada itu sudah cukup baik untuk menjalankan fungsinya. Akan tetapi problem itu terjadi di masyarakat, sebagaimana pada zaman Ibnu Taimiyah, bahwa justru dari masyarakat itu sendirilah kemudian yang tidak menjalankan Islam dengan baik. Dan itu kita temui di negeri kita, bahwa lembaga-lembaga ini sudah baik, tetapi rakyatnya, bahkan lembaganya sudah baik tapi juga bisa jadi pengurusnya yang tidak baik. Tapi itu memang tidak menjadi masuk di dalam penelitian saya, ya, karena mungkin itu di dalam problem yang lainnya. Karena kalau dilihat bahwa ada kemudian yang menjadi standar atau sifat-sifat seorang muhtasib. Muhtasib itu adalah orang yang menjalankan fungsi hizbah atau lembaga amar ma'ruf nahi munkar. Yang itu penelitian saya belum sejauh itu, Bapak. Iya. Jadi bagaimana misalkan kriteria kemudian jadi anggota KPPU, kemudian apakah ada pelanggaran oleh pengurusnya sendiri, itu belum, Bapak. Iya. Jadi belum sejauh itu penelitian saya. Oleh karena itu agar di halaman, tolong dicatat 123, 128 saran dan rekomendasi, tolong dicermati dan ditelaah lagi. Dari beberapa lembaga itu pasti ada aspek kelemahannya. Ketika terdeteksi ketemu kelemahan, beri saran di sini, nambah poin di 128 saran atau rekomendasi. Ini kan A, B, C, ya. Ini kan normatif semua kan sarannya. Coba cari kelemahannya di situ, pasti ada. Ya, apakah kurang sosialisasinya atau ada sebagainya. Ya. Masukannya ditambah lagi ya di sarannya. Lalu di halaman ini di halaman 10 saya mau mengkonfirmasi saja setelah ya di halaman 10 ini ada kalimat sepanjang hayatnya ia menggunakan untuk amal kebajikan sampai ia wafat pada usia 68 tahun dan wafat dalam keadaan bujangan. Ia tidak pernah menikah sepanjang hidupnya sampai meninggal dunia. Hal ini menjadi rahasianya pribadi. Amir 2009. Langsung 1.2 rumusan masalah. 1.1-nya di mana? Ini typo apa gimana? Mau menulis apa? Ya. Coba halaman 10. 1.1-nya ada di latar belakang halaman 1. Oh, ada di 1.1 di latar belakang. Di halaman 1. Iya. Oh, iya. Iya, latar belakang baru ke rumusan masalah. 1.2 di latar belakang. Oke. 1.2-nya itu rumusan masalah. Iya. Cuma tadi kayaknya agak gantung gitu kalimat terakhirnya ya. Iya. Oh, kalimat terakhirnya enggak ini ya. Agak menggantung ya. Iya. Rumusan masalahnya ya. Enggak menggantung. Biasanya kalau di Iya. paragraf akhir itu berdasarkan latar belakang maka penulis akan meneliti tentang ini. Titik gitu. Sepertinya iya, jadi ini saya mau mengkaji yang nyambung bagaimana? Betul. Ingin mengkaji sedikit dari biografi beliau, tapi mungkin jadi tidak ada relevansi ya antara Ya. paragraf yang sebelumnya dengan rumusan masalah. Iya, jangan alur ya, nanti dibetulkan. Iya, Betul. agak gantung tadi kalau dibaca itu menggantung ya. Nah. Padahal langsung ke berdasarkan itu aja. Pada bab 2 landasan teori ini agar ditambah tentang penelitian yang relevan minimal 5 penelitian. Sekarang sudah berapa penelitian yang relevan? 10 berarti sudah cukup ya. Literatur review. Penulis terdahulu sudah dicantumkan di sini ya.